Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 8 Desember 2020 dengan judul Nasib dari Gembala-Gembala Palsu. Ayat inti, mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Yeremia 25 ayat 34. Keterangan, pendeta yang telah mengorbankan kebenaran untuk memperoleh perkenanan manusia, sekarang melihat pengaruh dan akibat dari pengajaran-pengajarannya. Nyatalah bahwa mata yang maha melihat mengikutinya, sementara ia berdiri di belakang mejanya, sementara berjalan di jalan-jalan kota, sementara ia berbaur dengan orang-orang dalam berbagai kegiatan hidup. Setiap emosi jiwa, setiap baris yang dituliskan, setiap kata-kata yang diucapkan, setiap tindakan yang menuntun orang-orang untuk berlindung di benteng kepalsuan adalah tindakan menabur benih. Dan sekarang, dengan jiwa-jiwa yang malang dan hilang di sekelilingnya, ia memandang penuaian. Para pendeta dan orang-orang melihat bahwa mereka tidak memelihara hubungan yang benar dengan Allah. Mereka melihat bahwa mereka telah memberontak melawan pembuat semua hukum yang adil dan benar. Tindakan mengesampingkan perintah-perintah ilahi akan menyebabkan bermunculnya kejahatan, perselisihan, kebencian, kelaliman, sehingga dunia ini menjadi suatu kancah pertikaian dan wadah kejahatan. Inilah pemandangan yang tampak sekarang kepada mereka yang menolak kebenaran dan yang memilih untuk menyenangi kesalahan. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang tidak patuh dan yang tidak setia, untuk mana mereka telah hilang selamanya, kehidupan yang kekal. Manusia yang telah disembah dan dipuja oleh dunia ini oleh karena bakat-bakat dan kecakapan mereka, sekarang melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang sebenarnya. Mereka menyadari apa yang hilang dari mereka oleh karena pelanggaran, dan mereka tersungkur di kaki orang-orang yang kesetiaannya telah mereka benci dan hinakan, dan mengakui bahwa Allah telah mengasihi mereka. Orang-orang melihat bahwa mereka telah diperdaya. Mereka saling menuduh satu sama lain, telah menuntun mereka kepada kebinasaan, tetapi semuanya bersatu menimpakan hukuman mereka yang paling pahit itu kepada para pendeta. Gembala-gembala yang tidak setia itu telah membuat hal-hal yang menyenangkan. Mereka telah menuntun para pendengarnya, meniadakan hukum Allah, dan menganiaya mereka yang memeliharanya. Sekarang, dalam keputusan mereka, guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka itu di hadapan dunia ini. Orang banyak telah dipenuhi oleh kemarahan besar. Kami telah hilang, seru mereka, dan engkaulah penyebab kebinasaan kami. Dan mereka berbalik menentang gembala-gembala palsu itu. Seseorang yang pada suatu waktu mereka paling kagumi akan dikutuk dengan kutukan yang paling mengerikan. Tangan-tangan yang pada suatu waktu memahkotai mereka dengan mahkota daun-daunan kemenangan akan bangkit membinasakan mereka. Pedang-pedang yang telah digunakan untuk membunuh umat Allah, sekarang mereka gunakan untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Di mana-mana ada keributan dan pertumpahan darah. Alfa dan Omega jilid 8,
halaman 691 dan 692. Saudaraku yang kekasih, mari kita datang dengan mempelajari apa yang firman Tuhan sampaikan. Selidikilah kebenaran firman itu dengan datang langsung kepada Alkitab, membacanya, menerima pengertian dari Allah, dan ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Karena pada akhir zaman akan banyak orang-orang mempersalahkan para pendeta mereka yang menyembunyikan kebenaran hanya untuk menjaga ketenaran, tetapi menuntun umat-umat datang kepada kebinasaan. Mari kita datang mencari Tuhan dan menghidupkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di sorga, kami merindukan tuntunan langsung dari Tuhan. Ketika kami membaca firman, kami mendapatkan pengertian, tolong kami Tuhan untuk menghidupkannya. Dan kami terus memandang kepada Tuhan, karena kami tidak mau turut binasa oleh karena para gembala yang salah menuntun kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan ketika kami menjalani kehidupan kerohanian kami. Diberkatilah kami hari ini ketika kami bekerja dan beraktivitas. Kiranya malaikat Tuhan diutus untuk melindungi, menjaga, dan memberkati kami dengan berkat-berkat sorga. Sehingga kami boleh senantiasa bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.